Ya, halo teman-teman di YouTube channel Family Insight. Selamat pagi ya. Ketemu dengan saya, Pendeta Cangkuiva di Bandung nih. Dan hari ini kita terhubung ke Pasutri Muda ya, Pasutri Muda. Dan Pasutri ini luar biasa karena mereka adalah pasangan hamba Tuhan. Dan mereka ada di GKY Bengkulu, Gereja Kristus Yesus Bengkulu. Nah, saya mau menyapa dulu, ini adalah Guru Injil Henry dan Guru Injil Berta. Halo, selamat pagi. Pagi kok. Ya, gimana hari Senin seperti ini, hari libur ya. Tapi diajak kongko-kongko sebentar boleh ya, Pri ya? Ya, Boleh Oke. lah untuk kopi, Pak. iya, apapun ya. Ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini kami mau discuss, ngobrol-ngobrol tentang pemuritan Pasutri. Kenapa sih saya ajak Guru Injil Henry dan Berta ngobrol? Karena saya melihat Pasutri itu sangat memiliki berbagai kondisi problematika di masa-masa ini ya, masa-masa pandemik. Ada yang mereka dihantam secara keuangan, ada yang situasi di mana mereka itu tidak bisa mengatasi berbagai masalah yang hadir dalam rumah tangga mereka. Dan pada pagi hari ini saya senang ada Henry juga Berta yang telah memulai apa yang disebut sebagai pemuritan Pasutri di gereja lokal mereka. Nah, saya mau coba ajak. Oke, kita mulai ya. Oh, jadi sudah 2 tahun ya di Bengkulu sana, brother? Yap, 2 tahun pas Agustus ini kok. Oh, oke. Gimana nih, apa namanya, di Bengkulu sana, kota pantai ya? Betul ya? Benar sekali. Ya, cuma 5 menit dari rumah nih, pantai. Oh, oke. Jadi gimana? Sering main ke pantai dong? Berduaan dating ke pantai. Udah sampai bosen-bosen lah ya. Orang Jakarta selalu bilang, enak sekali ada pantai. Iya. Iya, kami sudah. Mereka bilangnya liburan terus nih. Ya, liburan gimana 5 menit dari sini? Kalau Jakarta itu kan Ancol pantai, lalu kita bisa ke puncak 2 jam. Bengkulu ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? 3 jam ke puncak, ke daerah Okay. kebun teh. Oh, oke. Dan cukup dingin di sana? Iya, dingin. Berarti banyak tempat retret dong di situ? Enggak banyak kok, enggak. Kalau tempat retret nggak ada ya, maksudnya dia kayak nggak ada, kayak villa-villa gitu juga nggak ada ya. Jadi apa dong? Masih belum dikelola dengan baik kok. Oh, oke. Sayang. Jadi dia lebih ke alam gitu, air terjun, terus pemandian air hangat. Tapi untuk kayak villa-villa gitu kan ya, namanya daerah ya, belum ada belum ada. Ya. Oke. Ada pun tapi kurang nyaman gitu loh kok. Belum dikelola lah istilahnya. Nah, kalian ini sudah berapa tahun nih menikah nih? Kita udah 9 tahun kok, dari 2012 Juni. Oh, Juni ya? Juni. Iya. Tahun depan 10 tahun. Iya. Wah, benar sekali. Luar biasa ini. Kalau udah lewat 10 tahun, udah melewati masa realistic love. Iya. Jadi seluruh kelemahan Pasutri sudah diterima. Dan udah diterima belum? Diterima. Dan ada cinta yang berasal dari Tuhan ya, menerima seluruh kelemahan itu untuk masuk ke tahapan berikutnya tuh comfortable love. Gitu. Iya, jadi nanti Berta lihat Henry very comfort ya. Very comfort. Belum 10 tahun juga udah ya. Begituan. Gak tau Henry-nya comfort gak? Iya, jangan-jangan cuma saya doang ya. Comfort lah. Comfort lah ya. Anak ada berapa sekarang ini, Henry, Berta, anaknya? Kami punya anak 2. Yang pertama bernama Josia, usia 6 tahun. Dan yang kedua Joshel, umur 2,5 tahun. Sepasang jadinya, sudah sepasang. Puji Tuhan ya. Jadi saya dulu juga si Josten cowok,
lalu Joylin. Hmm. Nah, tapi saya ada yang ketiga, si Josen. Kalian nanti juga ya ada yang ketiga. Kayaknya 2 cukup deh kok. Berarti ikut KB zaman Soeharto. Nah, di GKY sana, Henry ada berapa kepala keluarga yang dikembalakan? Jadi memang kita itu bukan kakak ya kok. Jadi Nah, coba. Oke. Kurang lebih ada 50-an jemaat dan di sini banyak anak-anak muda yang belum menikah. Gitu. Kebanyakan mereka belum menikah. Oke. Lalu yang lainnya Pak Sutri gitu. Pak Sutri ya ada beberapa pasangan. Nah, 4 ya kalau empat Pak Sutri muda ya, Pak Pak Sutri Sutri muda. Oke. Yang di bawah 10 tahun lah ya. Ada 6 Iya. atau 7 lah. 7 pasangan muda, terus ada yang ya senior kita lah. 2 atau 3, 4 pasangan. Oke. Nah, dengan keadaan sekitar 50 jiwa itu, kegiatan gereja sehari-hari apa aja tuh, Pri? Kalau dari Senin sampai Senin, sehari-harinya biasanya. Ya, seperti Senin sekarang ini adalah kita libur seperti hamba Tuhan, tapi yang sudah running well ada sekolah minggu, ada komisi pemuda, komisi wanita, dan yang baru berjalan sebulan ini ada KTB jemaat yang diadakan setiap hari, setiap Rabu minggu pertama dan minggu ketiga, itu kelas KTB. Ya. Dan juga ada KTB Pasutri setiap Sabtu, Sabtu kedua, minggu kedua, dan minggu keempat. Jadi KTB Pasutri ini dibentuk masih kelas pemuritan, bukan komisi. Oke. Jadi kalau katakanlah komisi anak, berarti kegiatannya ya di hari Minggu itu kan ya? Masih live recording sih kok. Jadi kita recordnya tuh Kamis. Oke. Recordnya Kamis. Terus live recordnya tuh Minggu. Komisi pemuda juga masih via Zoom, masih online via semua Zoom. Sih kok. Via Zoom malam Minggu ya, kalau nggak salah ya kalian pemuda ya. Tapi itu tiap Minggu ya, tiap Sabtu ya kalau pemuda. Pemuda sekarang dirubah karena kita nggak mau mempadatkan kegiatan terlalu banyak, jadi pemuda sekarang sebulan 2 kali kok. Oke. Semua akan bergabung di dalam Rabu KTB jemaat semua. Kalau KTB-nya sebulan juga 2 kali. Iya. Oke. Iya. Nah, cerita yang saya mau coba ini nih, coba boleh dibagikan ke teman-teman soal itu tadi KTB Pasutri. Nah, itu bagaimana sih? Kenapa sih, Pri, kamu tuh punya kerinduan mewujudkan hal tersebut? Yang pertama sih memang kita pernah yang mengikuti kelas Pak Cangkuiva lah ya. Kami tahu bahwa kami juga bukan pasangan yang ideal, tapi kami belajar untuk semakin serupa dengan Kristus, apa yang Kristus mau dalam pernikahan kami. Jadi ketika mengikuti kelas Pak Cangkuiva, kami merasa diberkati, dan itu juga akhirnya kami terbeban untuk melayani pasutri-pasutri muda di gereja kami, di mana tidak ada kelas pemuritan. Nah, komisi yang mereka bisa ikuti, ya memang ada, misalnya komisi wanita, tapi tidak ada komisi pria. Tetapi saya pikir ini komisi pasutri menjadi penting sekali agar mereka pun mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan mengenai tentang pernikahan mereka. Nah, inilah yang dasar dari pemikiran kami untuk mengadakan kelas bagi para pasutri muda. Nah, ini pergumulan yang cukup lama dan ya seperti Ciliana yang katakan ya bahwa iblis juga tidak senang dengan adanya sebuah pembaharuan di dalam keluarga orang-orang Kristen. Jadi kami memikirkan ini akan menambah pelayanan kami, menambah perhatian kami, menambah ya banyak hal lah yang akhirnya jadi mungkin saja merepotkan begitu loh kok. Jadi kami pikir-pikir, Tuhan benarkah ini? Tetapi kemudian kita pernah ngobrol tentang hal ini juga, saya pernah sharingkan sama Pak Cangkuiva. Lalu kemudian saya juga sharingkan kepada pasutri di sini, ada 4 pasangan, mau nggak kita buat KTB pasutri? Nah, kemudian mereka menyambut antusias, dan justru dengan mereka
mereka menawarkan kepada teman-teman sekantor mereka untuk dapat mengikuti kelas ini kok. Oke. Jadi lalu beban itu semakin berkembang karena melihat di kota Bengkulu penjangkauan kepada pasutri muda begitu minim. Pasutri muda rata-rata ya pernikahan usia berapa ya? Di bawah 5 tahun Di bawah 5 tahun. Jadi sangat sulit masuk di dalam kategori komisi. Jadi beban itu muncul. Dan kami pikir mengapa tidak sekalian bisa tambah beberapa pasangan. Kalau dari GKY sendiri tadi ada 4 pasangan. Lalu berkembang. Jadi pasangan yang lain itu dari gereja lain sebenarnya kok. Oke. Tapi teman sekantor maksudnya. Tapi teman sekantor dari 4 pasangan dari murni GKY. Yang ngajak itu. Mereka ngajak-ngajak gitu. Oke. Nah, jadi ini kalian sudah mulai berapa kali sampai hari kemarin Sabtu? 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. Lalu gimana? Kalian pakai bahan apa? Kami menggunakan bahan buku apa? Ada nggak sih? Ini dong. Oke. Ya, ada fotonya juga. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih kamu akhirnya memilih itu? Maksudnya kamu melihat ada apa gitu di sana yang mungkin bisa di-sharingkan ya. Jadi jangan dari sisi saya saja melihatnya gitu. Iya. Yang pertama adalah saya kenal Coach Changkwifa waktu kita di Palu dan sudah memiliki buku yang sudah ditulis oleh Pak Changkwifa mengenai tentang judulnya Garam dan Terang, terus yang bagi juga keluarga dan keluarga. Dan juga masih ada nih, free bukunya sekali. Jadi garam cukup. Iya, bukunya sangat baik sekali ya. Jadi kalimatnya juga mudah dimengerti gitu. Mudah dibaca ya. Iya, mudah banget dibaca, sangat bahasanya enak. Apalagi untuk kita yang emak-emak yang pegangannya tiap hari itu panci gitu ya. Kuali sama gayung ya. Jadi kita tuh butuh yang jangan yang ngejelibet deh gitu, yang kadang-kadang kalau bahasanya terlalu sulit gitu, kita susah gitu kan, apalagi kita harus butuh waktu cepat. Tapi Berta, memang itu kelemahan buku-buku rohani di Indonesia loh. Gitu ya. Jadi bahasanya tuh saya baru-baru ini juga lagi membaca satu buku. Mungkin karena terjemahan juga kali kok ya, terjemahan. Betul. Terjemahannya tuh tidak diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Dan si penerjemah tidak mengerti teologi. Itu hal pertama. Iya. Tapi ada hal yang kedua juga, orang-orang yang menulis hal teologi ternyata bukan penulis yang baik juga. Jadi waktu kita membacanya itu sampai harus berkali-kali baca kayak ini maksudnya apa gitu sih. Akhirnya kita akhirnya suka jadi rada males gitu loh. Berta, dan juga kurang ini kok mungkin kalau penulis dari orang Indonesia sendiri itu kan lebih relate dengan kita ya, pergumulannya relate. Bedalah dengan budaya-budaya di luar sana, pergumulannya pasti beda begitu. Betul. Nah, kembali ke tadi yang itu handfree belum dijawab jadi kenapa pakai itu tuh? Atau Berta mau nambahkan juga silakan. Ya, apa pertama mungkin Iya, jadi mungkin karena kalau saya kan baru kenal Ko Kwifa maksudnya setelah ini kan. Kalau Ko Henry sih sudah kenal. Kemudian waktu kita kelas ikut Stronger Marriage Basic ya. Jadi basic. Kita tuh banyak banget mendapatkan berkat dan ternyata Ko Kwifa juga tulis buku lagi nih, buku yang ini kan. Jadi kayaknya momennya tuh bersamaan. Jadi setelah Ko Henry itu dapat beban mau melayani pasutri di sini, pas juga ada buku ini gitu. Terus kita juga lihat, wah, ini kan hasil juga kelas kita juga. Ini juga kan ini juga kan banyak yang kita pelajari juga kan yang di basic itu, kelas basic itu. Kita pikir, wah ini pas banget nih dengan pergumulan yang kita hadapi. Kita kan bingung tuh kok. Sejujurnya tuh kita bingung mau mulai dari mana, gimana metodenya. Terus ini juga pengalaman baru bagi kami. Terus sebelumnya juga kami nggak pernah ikut komisi pasutri ya, kita waktu di VTI karena pasutri itu kan bersamaan semua dengan komisi pemuda, komisi remaja. Kita kan bareng pasti nggak pernah bisa ikut. Kita kan masing-masing ada pembina kita, jadi ada tugas masing-masing. Tapi bersyukur akhirnya kita pakai ini, kita juga konsultasi, khususnya Ko Henry ya konsultasi sama Ko Kwifa, dan Ko Kwifa juga kasih banyak
Ya dorongan. Iya dorongan, dan juga apa tuh yang digital itu. Jadi bersyukurlah Kofifa juga bisa bantuin kami, karena sejujurnya kami tuh bingung mulai dari mana, itu apa yang harus kami kerjakan pertama kali untuk ini pasutri ini. Oke. Kalau saya lihat sih memang semua juga step by step ya, itu Berta Henry ya. Jadi waktu dihubungi 4 pasutri itu sudah langkah awal yang bagus sekali. Karena kalau bagi saya pribadi 4 saja sudah bagus loh di gereja lokal itu. Tapi kemudian 4 itu ngajak lagi yang lain. Sekarang jadi ada berapa katanya 12 ya? 12 pasutri. 12 ya. Nah, jadi itu udah suatu awal yang sangat baik. Dan menurut saya kalau 12 jadi ingat Tuhan Yesus sama 12 rasul tuh. Iya benar. Semoga. Tapi kita bukan Tuhan Yesus ya. Baik saja. Kan diambil model. Nah, karena bukan maka 12 pasang jadi 24. Nah, kalau waktu itu yang ini ke Berta dulu nanya, yang dari kelas Stronger Basic itu sebenarnya paling berkesan apa sih bagi kamu, Berta, yang kamu rasakan waktu itu? Pertama self reflection ya kok ya, itu kan Kofifa juga sangat menekankan kita cara saat teduh yang benar itu self reflection. Sebenarnya kita walaupun hamba Tuhan ya kadang-kadang tidak melakukan itu juga sih. Jadi baca Alkitab. Kadang-kadang ada self reflection, tapi banyak kan sih kagak gitu. Self reflection nanti waktu di khotbah kan kita harus mau nggak mau aplikasi. Tapi kan kadang-kadang itu kita nggak bertumbuh di situ kan. Kadang-kadang kita nggak bertumbuh di situ. Terus yang kedua itu healthy communication gitu ya, yang ada tingkatan komunikasi yang harus dibangun, yang ramah-tamah, terus membicarakan objek, dan yang ketiga heart to heart itu. Nah, itu dua itu sih topik yang sangat berkesan. Dan saya pikir juga pasutri itu juga harus membangun itu. Jadi pertama relasi dengan Tuhan, dan relasi juga dengan pasangan yang sangat basic sebenarnya kan, tapi kadang kita lupakan itu. Jadi pengen juga gitu pasutri muda, mumpung mereka masih muda nih ya, mumpung mereka masih awal pernikahan, masih bisa tuh dibentuk daripada sudah bangkotan gitu. Udah ada pola yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun mereka bangun, dan itu bakalan susah. Lebih baik yang muda-muda ini dulu deh gitu. Iya benar sih. Jadi dari awal sekali, karena ini membangun fondasi kan. Iya. Nah, fondasinya itu yang kalau dalam kelas Stronger Marriage, pertama intimacy with God-nya kan, mesti dibangun. Kemudian komunikasi dan relasi suami istri yang dibangun. Jadi ini seperti salib begitu. Nah, kalau dari Henry apa yang kamu rasa di dalam kurikulum tersebut yang cukup bagi kamu tuh kayaknya signifikan gitu? Self reflection sih kok. Jadi itu membantu kami untuk mengajak kepada Alkitab atau Firman Tuhan. Sebab kita lebih banyak kepada interaksi teks, mengomentari teks, tapi jarang sekali, bukan tidak pernah, tapi jarang sekali mengajak kepada Firman Tuhan, lalu kemudian membereskan langkah-langkah secara konkret. Itu yang berkesan sih kepada saya secara pribadi untuk waktu kita mengikuti Stronger Marriage itu. Maka ketika udah punya basic yang baik begitu, kita selalu ada alarm yang ingetin Henry, rendah hati, Henry jangan ngomel, Henry jangan paksakan kehendakmu, kayak gitu. Iya. Memang saya juga sampai hari ini masih terus ini loh, Berta ya. Jadi melatih diri, mendisiplin diri, melatih diri beribadah. Iya, supaya senantiasa bisa mendengarkan suara Tuhan ya. Suara Tuhan itu sebenarnya bisa kita dengarkan melalui satu disiplin ya, intimacy with God, yang saya coba ajarkan, sharingkan di kelas Stronger Marriage itu. Dan saya berharap ini para pasutri yang 12 ini akhirnya boleh menangkap nih ya, di dalam, karena ini saya kategorikan kecakapan gitu, sebuah kecakapan yang kalau tidak diajarkan
rasanya banyak orang juga, banyak anak-anak Tuhan khususnya, tidak memasuki dimensi ini, maka mereka bertahun-tahun itu tidak bertumbuh. Begitu. Iya. Nah, tapi kalau mereka diajarkan hal ini, dan Roh Kudus akhirnya memakai kecakapan tersebut, saya percaya loh, ini 12 pasutri ini satu modal yang besar bagi pelayanan di masa yang akan datang. Begitu. Nah, dari respon mereka sendiri, tapi sebelum bicara respon ya, jadi kalian ini ketemunya hari apa? Coba di-sharingkan. Hari apa saja? Kita ketemu setiap Sabtu karena memang kan rata-rata mereka pekerja ya, jadi Sabtu pasti libur. Oke, Sabtu Sabtu. kedua dan keempat dari Jamnya? jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Oke, 7:30 sampai jam 9. Nah, kemudian kalian ada bikin apa? Grup WhatsApp gitu bagi mereka? Iya, kita ada grup WhatsApp, terus kita lagi galakkan ini saat teduh sih kok. Mungkin bisa cerita. Ya, gimana Pre, coba di grup. Di bukunya Ko Changkuifa ada namanya self reflection itu, lalu kemudian saya buat menjadi Google Form. Oke. Yang setiap hari mereka dapat mengisi saat teduh mereka melalui Google Form itu. Lalu sebagai pembina, saya melihat apa yang direnungkan, ada hal-hal yang kemudian bisa didoakan, saya doakan pagi-pagi ya saat saya selesai saat teduh juga. Nah, itu membantu saya memantau perkembangan rohanian mereka ya, atau ke komitmen mereka untuk bertumbuh di dalam kedalaman ini juga mereka mengerti firman-Nya. Iya. Dan ini juga kita berkembang juga ke komisi dan jemaat umum. Oke. Justru dimulai dari pasutri ini ya. Iya, pilot project-nya jadi pasutri. Lalu kemudian lempar ke jemaat semua dan jemaat mengikuti semua. Hampir semua ya, hampir semua. Ya, walaupun nggak semua sih. Di KTB yang 12 pasutri ini juga nggak semua begitu. Ada yang nggak ada yang belum mulai sama sekali, ada ya. Ada yang bolong-bolong gitu. Tapi ada juga yang rutin. Kita juga senang. Senang surprise juga ya? sih. Surprise. Mereka nggak pernah mengalami yang sama seperti dulu kita nggak pernah alami. Jadi ketika mereka rutin dan mereka respon dengan baik, itu adalah sukacita bagi kami sih kok. Ada mungkin 4 atau 5 pasangan yang rutin kok dari 12 ya. Yang lain itu agak bolong-bolong, dan tetap dipantau. Yang belum mulai sama sekali kayaknya 1-2 pasang ya. Ya. Dan itu memang bukan dari jemaat kita sih, kita juga jadi susah untuk ininya kan komunikasi. Iya. Iya, jadi memang begitu sih di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saya pikir juga gitu ya. Dari banyak orang kita tidak bisa melihat semuanya itu apa ya? Ya nggak bisa melihat. Iya. Maju semua. Jadi Tuhan Yesus pernah pakai satu perumpamaan ilalang dan gandum ya. Itu kan tumbuh bersama di satu tempat. Dan saya pikir ke dalam pelayanan kita hari-hari ini juga seringkali ya dikaruniakan yang sama sih. Cuman memang kita melihat adanya respon-respon seperti itu sangat memberikan semangat ya, Pri ya. Betul sekali. Dari orang-orang yang ingin untuk bertumbuh dan berbuah lebat begitu. Nah, tadi itu jadi Sabtu jam 7:30 sampai sekitar jam 9 malam ya. Nah, itu bagaimana sih, kan ini mereka pasti punya anak-anak kecil. Itu bagaimana coba soal anak-anak ini? Jadi anak-anak kalian juga gimana coba dalam waktu 1,5 jam atau sampai 2 jam itu? Ya, ketika kita sepakati bahwa kita pertemuan hari Sabtu kedua dan keempat, ya kita minta untuk anak-anak diamankan dulu ya. Misalnya kami harus nitip sama Mbak begitu. Ya, atau mereka juga demikian sih. Ya kadang-kadang mereka tidak juga selalu berhasil. Kadang-kadang juga mereka anak-anak itu ngerecokin, menginterupsi mereka. Terus kemudian dia sampaikan, contoh ini anakku agak rewel begitu. Ada masih baby juga, ya, jadi tetapi pasti mereka berusaha untuk punya komitmen fokus kepada kelas yang kita laksanakan sih kok. Oke. Jadi memang tidak mudah, tetapi kita bisa mulai. Betul, dan itulah warna-warninya ya.
tahu-tahu anak nangis. Iya. Tahu-tahu Kami juga istrinya soalnya begitu. Iya. Kami Tahu-tahu juga istrinya kan hilang, ya kan? Istrinya hilang, benar. Benar. Kami juga soalnya bilang mereka, anak kami juga masih kecil, teman-teman gitu. Jadi kami juga punya Pergumulan yang sama. Iya, pergumulan yang sama dengan mereka. Nah, pergumulan yang sama ini yang akhirnya kami mudah untuk men-sharingkan bahwa kami bisa, kamu pun pasti bisa. Atur waktu. Iya. Kalau Iya. sibuk, kita sama-sama semua sibuk, nggak punya waktu, tapi ada tujuan yang kita mau capai, menjadi keluarga yang berkelimpahan dalam Tuhan. Itu sih kok yang seringkali juga saya sampaikan. Iya. Oke. Nah, itu kalau dalam urutan acaranya, kalian gimana sih? Boleh sharing nggak? Dari 6:30 tuh sampai jam 9 itu biasa ngapain aja? 7:30 dari yang pertama ya kami 7:30, dari 7:30 ya, 7:30. Pujian satu lagu. Oh, oke, ada pujian. Itu apa? Di play atau ada yang mimpin lagu? Di play ya, pimpin. dari YouTube. Iya, dari YouTube. Karaoke lah. Cari karaoke lah kok. Oh, oke. Karaokean. Lalu kemudian kami doa, lalu saya bawain sedikit renungan berkaitan dengan tema yang kita akan bahas di dalam kelompok masing-masing. Oke. Jadi temanya ya dari buku ini. Dari buku itu. Misalnya kemarin kita mau menekankan tentang saat teduh kok, self reflection. Jadi saya bahas tentang fondasi Kristen, yaitu firman Tuhan itu jadi fondasi. Seberapa kamu membangun fondasi ini, itu juga yang mempengaruhi bangunan yang kamu akan bangun. Jadi jangan sekedar cuma mimpi punya keluarga damai sejahtera, tapi dasarnya tidak punya, maka kita percuma membangun sesuatu yang tinggi di atasnya, lalu kemudian ini tidak punya fondasi yang baik, akan roboh juga. Nah, ini yang kemudian saya bagikan, sharingkan di menit keberapa ya 5 menit atau 10 menit kok. Lalu kemudian ada break room. Oh, ada break room? Break roomnya bagaimana breaknya? Jadi kami bagi, Berta pimpin kelas yang lain, lalu saya juga pimpin yang kelas yang lain lagi. Jadi 2 break room. Jadi di break room itu bagaimana? Maksudnya Berta pimpin siapa? Pak Sutri? Gitu? Pak Sutri. Jadi Pak Sutri. Karena kan 12 ya kok. Jadi susah kalau mereka mau sharing. Sharing itu agak lama kan. Jadi makanya gitu kita jadi lagi bingung nih metodenya seperti apa. Jadi untuk sementara begitu dulu deh. Jadi saya pimpin sekitar 4 Pak Sutri, Ko Henry pimpin sisanya gitu kan. Oke. Supaya intinya kan sebuah tujuan bahwa sharing live itu bisa tercapai. Benar. Karena kalau satu room 12 kebanyakan nanti banyak yang ngomong terus banyak yang nggak sempat bicara, kasihan juga gitu. Betul. Nah, kalau Henry apa Berta lihat waktu breaking room itu mereka gimana? Ada maksudnya sharingnya berjalan baik gak sih? Atau ada kesulitan? Gimana? Kalau saya kan, jadi kita pilih kategori berdasarkan agak usia ya. Jadi saya yang Pak Sutri lebih muda-muda gitu. Kalau yang muda-muda ini, mereka sangat terbuka ya, sangat terbuka. Jadi kita punya diskusi kemarin itu berjalan dengan baik. Bahkan mereka sampai ketawa-ketawa terus. Karena kan waktu itu temanya self reflection. Tapi kaitkan dengan semua aspek termasuk dengan Pak Sutri gitu. Saya bilang jangan cuma kalian self reflection, iya Tuhan saya berdosa. Tapi berdosanya apa? Harus spesifik disebutkan, terutama juga kepada pasangan. Tapi mereka bilang, oh iya ya saya nggak kepikir selama ini saya cuma self reflection, iya Tuhan saya berdosa, saya mau berubah. Tapi apa spesifiknya itu apa? Berdosanya itu harus kalian sebutkan. Nah, baru kan ini kan kita belajar yang di halaman 36 sampai 40. Jadi ya udahlah saya bilang ini kebetulan ini ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana apa yang kalian harap pasangan berubah. Nah, disitulah mereka saya pengennya begini. Nah, di situ jadi seru tuh. Jadi kita diskusi banyak di situ. Tapi ternyata berbeda dengan Pak Sutri yang agak lebih lama pernikahannya, tua pernikahannya. Gimana, Pri? Gimana, Pri? Saya banyakkan dosa kok ya. Jadi mereka selalu bilang, ya
Ya, nanti Japri ya, gitu. Nanti Japri contoh. Mereka belum berani ngomong di room itu. Iya, karena masing-masing pasangan itu senior rata-rata. Bukan senior daripada saya lebih. Kita yang paling lama lah. Iya, kita yang paling lama. Cuma mereka 5 tahun ke atas. Jadi kalau saya 5 tahun ke bawah, itu yang 5 sampai 10 tahun. Tapi mereka respon baik kok, respon baik. Senang sih. Soalnya waktu kami punya pengalaman di Zoom pertama, itu kan kami satu Zoom. Wah, itu memang nggak puas banget. Saya juga nggak merasa puas karena tidak ada interaksi yang baik. Maka, ya memang sebenarnya kan mimpinya bukan mimpi, tapi kita kan sebenarnya mau mulai ada 4 pasangan aja, sudah itu cukup. Ketika kasih tambah 5, 6, terus kemudian ada tanya lagi, boleh nggak tambah lagi? Ya wis lah, boleh. Boleh nggak tambah lagi? Iya boleh. Sampai 12. Sampai 12 pada akhirnya. Ada lagi nggak? Ada kok. Ada satu lagi yang belum respon lagi, tapi dia mau. Cuman bagiku kayaknya cukup dulu 12 ini. Nantilah kelas berikutnya. Nah begitu sih. Jadi untuk kelas saya perlu yang nanti seperti Pak Chang ajarkan kepada kami, visit and pray. Jadi nanti kami akan juga bikin schedule kepada mereka 1 jam untuk bertemu secara pribadi dengan kami. Nah itu mereka responi, wah itu oke itu Pak. Jadi mungkin disitulah mereka akan bisa mengungkapkan unek-uneknya dalam keluarga. Iya, betul. Dan saya melihat melalui tadi strategi saya hargai loh itu ya, bertahan pria. Jadi kalian melihat bahwa waktu itu akan sangat lama kalau satu grup lalu di breaking gitu kan, sehingga semua bisa men-sharingkan. Dan di dalam disiplin rohani hamba Tuhan yang saya juga belajar ya, memang semua hal tentang mereka akhirnya kita bawa juga kepada Tuhan di dalam doa subuh kita itu loh, Pri. Nah, di situ saya melihat akhirnya banyak sekali breakthrough yang sangat mungkin nanti terjadi ke depan ini. Karena setelah kita kenali pergumulannya apa, tadi kan Berta bilang, oh dosanya apa tuh? Jadi ya walaupun ketawa-ketawa is okay, ya kan? Tetapi bagaimanapun itu kemudian kita catat ya kan, di dalam doa pribadi kita. Dan kita nanti melihat akannya adanya satu perubahan-perubahan yang signifikan rasanya dalam kehidupan mereka, begitu. Dan secara umum respon mereka bagaimana ini? Positif atau gimana? Bisa nggak? Suasana itu gimana? Bisa diceritakan? Kalau secara umum sih mereka positif kok. Positif karena bisa saya lihat dari saat teduh mereka, ya report mereka. Yang kedua adalah mereka menanyakan, ya kadang-kadang chat begitu ya, menanyakan Pak, ini saya harus buat apa gitu dalam mempertumbuhkan rohani mereka. Itu adalah bagi saya vitamin buat saya sebagai hamba Tuhan. Artinya membuatku jadi semangat begitu. Ada orang-orang yang merespon. Tapi apakah semuanya begitu? Enggak. Kadang-kadang memang iblis menggocok kita. Kadang-kadang ingin menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang tidak respon dengan baik. Dan itu udah persoalan dalam pelayanan begitu kok Niko ya. Kadang-kadang kita bikin kok orang nggak respon. Kadang-kadang juga sikapnya tidak baik. Maka waktu kemarin juga saya sampaikan, kelas ini kelas yang mau orang-orangnya di dalamnya orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Jikalau merasa bahwa kelas ini tidak jadi berkat, nggak apa-apa, kontak saya dan kemudian saya nggak ikut lagi ya. It's okay. Ya, saya silakan saja untuk tidak mengikuti. Saya pengen ada disiplin rohani yang sama-sama kita ikuti bersama di dalam pembentukan ini. Begitu sih kok. Sebenarnya ada Pak Sutri yang bilang, Bapak kenapa ada orang-orang yang nggak respon baik ya? Aku bilang nggak apa-apa, memang begitu biasa dalam pelayanan. Tapi saya mau tegaskan, waktuku adalah waktu bagi orang-orang yang mau sama-sama kita berjuang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan pasangan kita. Kalau cuma main-main saja, ya wis lah. Ntar datang, ntar enggak gitu. Datang, lambat, tidak mempersiapkan segala sesuatunya, itu ya terjadi juga kok. Ya, memang soal faithfulness itu, yaitu setelah ditetapkan Sabtu tadi dan jamnya, memang mereka akhirnya seharusnya dalam bentuk satu kesetiaan kepada Tuhan sih harusnya serius ya, dengan waktu tersebut.
kan itu sudah dischedule-kan dan itu teratur gitu. Dan kalau memang tidak bisa datang ya harus kasih kabar. Itu kan pasti bagi kita yang mengadakan juga rasanya nggak bertanya-tanya gitu. Ini pada kemana sih nih orang gitu ya. Nah, Berta sendiri dari awal waktu dengar rencana ada pemuritan pasutri sampai akhirnya terjadi, bagaimana Berta? Boleh nggak sharingkan? Karena saya ngerti begini, sebagai seorang ibu ya dengan 2 anak tadi, ya kan, dan juga tanggung jawab sebagai ya itu tadi ibu rumah tangga, lalu husband tercinta ingin melahirkan, boleh nggak kisahkan? Mungkin bisa jadi sharing bagi berkat bagi para istri hamba Tuhan yang lain. Iya, jadi kan kita di sini kan posisinya gembala ya, Koy. Jadi keberadaan seorang istri gembala itu kan memang sangat dituntut ya. Jadi memang kayak rapat semua gitu dan ya nggak apa-apa lah, saya enjoy gitu. Nah, apalagi kami nggak ada pengasuh gitu. Pengasuh jadi memang banyak sekali hal-hal yang saya betul-betul memang terkuras tenaga gitu. Nah, waktu Ko Henry pertama ngomong gimana nih kita bikin pasutri, ya memang lah ini iblis ya, waktu itu iblis langsung membuat pikiran saya, aduh kok tambah kerjaan lagi nih gini, sementara ini aja kita udah keteteran gitu loh, udah banyak hal yang saya harus prepare, harus bikin schedule itu, to-do list gitu ya, setiap hari itu sampai saya agak to-do listnya, saya harus hari gini. Dan itu kalau tidak tercapai itu akan merusak schedule saya selanjutnya karena kan cukup padat begitu. Nah, ditambah lagi ada KTB jemaat dan itu kan break room juga gitu dan saya juga harus pimpin. Nah, waktu Ko Henry ngomong begitu saya aduh ya ampun tambah kerjaan gua nih ya. Gak gampang kok gitu, alat juga nih kita ngomongin waktu itu kan. Tapi bersyukur sih, saya juga di dalam doa-doa pribadi saya bilang, aduh Tuhan, sebenarnya saya nggak sanggup gini loh, mau tambah lagi Tuhan, aduh, yang kemarin aja kagak sanggup, ini tambah satu lagi, gitu. Tapi memang Ko Henry waktu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang gini sih, kamu tuh jangan meremehkan kekuatanmu begitu. Kamu tuh pasti bisa lebih dari itu. Kamu jangan remehkan Tuhan, kekuatan yang Tuhan bakal berikan sama kamu gitu ya. Dan memang betul itu awal-awal itu memang menolak begitu ya, tapi karena kita juga berdoa sama Tuhan, saya bilang masa sih saya jadi penghalang sama suami sendiri, dan karena kan saya langsung pikir kalau KTB pasutri pasti gue juga ikutan gitu kan. Nggak mungkin gue kagak ikut, pasangan suami istri. Iya. Kalau beda kan kalau komisi pemuda ya lu bisa hadir kapan lu khotbah gitu kan, tapi kalau pasutri lu harus datang terus dan lu harus juga tidak hanya waktu ibadah waktu kelas, tapi intens menghubungi istri-istrinya kan. Iya, betul. Tapi waktu ketika Ko Henry kasih tahu, ini nambah lagi, besoknya nambah lagi. Aduh gimana ini ya? Itu jadi hati saya tuh mulai bergetar, Tuhan ini ada apa gitu ya? Aduh Tuhan, apakah Tuhan ini kayak tanda gitu ya? Apakah Tuhan memang pingin saya juga punya beban yang sama dengan suami, dan memang akhirnya sepertinya Tuhan menguatkan lagi. Saya lihat ini pelayanan di Bengkulu ini untuk pasutri juga tuh mungkin salah satu daya tarik juga mereka kenapa mau, karena nggak ada kok gitu mungkin. Kalau mereka mau masuk di komisi kayak misalnya ada pasutri muda gitu ya, dia nggak mau masuk komisi wanita istrinya. Kenapa? Karena kebanyakan yang usia lanjut di komisi wanita kami di sini. Dan saya yakin juga mungkin komisi-komisi wanita di gereja mereka masing-masing juga agak emak-emak banget gitu lah. Sementara kan mereka pekerja gitu, istilah wanita karir lah atau wanita-wanita muda begitu. Dan kayaknya kurang nyaman mereka masuk ke dalam komisi seperti itu. Jadi saya pikir, oh ya udah, apalagi kita nih umurnya sepantaran semua begitu ya. Mereka tuh rata-rata sepantaran semua, anak masih kecil-kecil gitu. Dan juga mereka teman-temanan juga semua. Ya udahlah, akhirnya lama-lama ya Tuhan menumbuhkan beban itu dan oke, kita maju gitu. Ya, jadi teman-teman yang mendengarkan pergumulan ini, saya percaya tidak mudah melahirkan sebuah pelayanan pasutri ya. Dan disebut pasutri ya pasangan suami istri, nggak bisa
hanya suaminya muncul sendiri atau istrinya muncul sendiri. Kayak saya dengan Liana di dalam Stronger Merit ya muncul berdua gitu ya. Nah, kecuali kalau ada panggilan khotbah, walaupun khotbahnya Pak Sutri, tapi saya diundang sendiri ya saya sendiri. Tapi ini Oktober ini saya diundang ke Surabaya nih, itu diminta berdua. Diminta hadir pakai pesawat. Saya lagi mikir, ini udah aman belum ya Oktober ini ya? Dan bagi Liana juga nggak gampang, Berta. Karena kalau Liana itu orangnya kayak kamu nggak sih? Dia tuh agak introvert orangnya. Jadi Aku introvert. introvert apa ekstrovert kalau Berta? Introvert sih kok. Aku Introvert ya. introvert. Nah, Iya. kalau orang introvert itu kan memang ada double power dah untuk berhadapan sama orang ya. Tapi seringkali saya juga pernah berkata waktu itu sama Henry sama Berta, kalau akhirnya di dalam satu pelayanan yang Tuhan anugerahkan, maka kekuatannya itu dilimpah-limpahkannya juga besar sekali. Itu yang menjadi penghiburan kita. Dan terutama nanti kalau melihat Pak Sutrinya itu mengalami pertumbuhan dan berbuah lebat, itu juga satu penghiburan tuh pasti bagi Henry juga Berta. Yeah. Nah, jadi apa namanya, kalau bagi para hamba Tuhan yang lain nih, yang belum memulai, ada nggak satu pesan-pesan mungkin dari Henry atau Berta? Kira-kira apa nih? Yang belum memulai ya. Kalau memang beban itu sudah ada dalam hati para hamba Tuhan atau Bapak Ibu, doakan baik-baik, lalu kerjakan. Itu memang kesusahan-kesusahannya, dan itu juga sukacitanya. Lalu melangkahlah dalam satu langkah, lalu Tuhan pasti akan bukakan ke depan langkah-langkah berikutnya. Ya, salah satunya yang saya gumulkan adalah kebingungan. Waktu itu kebingungan mau bagaimana metodenya. Tapi selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami, ya, yaitu melalui Pak Cangkriva ya sebagai alat di tangan Tuhan. Dan buku ini terbit ya, benaran ini bukan promosi. Buku ini terbit ketika kami menggumulkan Pak Sutri. Lalu kemudian Pak Cangkriva membimbing kami, lalu dia tawarkan, gua kasih deh digital apanya kok? Iya, digital kelasnya. Ya. Material ya pokoknya. Nah itu membuat saya juga ini sudah terbuka ini. Gua nggak bisa mundur lagi. Dan maju. Meskipun di dalamnya nggak mudah, kami harus pilih-pilih source yang Pak Cangkriva berikan, karena kita harus sesuaikan lokalitas di Bengkulu begitu. Dan semuanya mereka mau mengerjakan banyak tugas. Mereka sudah sibuk, mereka ya harus dibiasakan ini jadi kelas. Dan itu saya dorong ya, misalnya kalau ada hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang mau menggumuli hal ini, langkah pertama doakan, lalu kedua pasti hubungin orang-orang yang sudah mengalami ya, atau punya kayak Pak Cangkriva punya beban itu, mentor, harus ada mentor. Atau punya mentor. Dan kalau bisa ikut kelas dulu ya, kalau bisa ikut kelasnya Cangkriva dulu supaya juga di dalam kelas itu kita bisa menyerap ilmu gitu, menyerap ilmu dan juga kita bisa melakukan bertumbuh dulu. Kita kan kalau sebelum kita membimbing Pak Sutri ya kita juga harus bertumbuh dulu dong. Iya. Harus ada yang dibenerin dulu gitu. Selama ini kan kita pikir kita baik-baik aja juga kan Ko ya. Iya. Ternyata di kelas Stronger Marriage itu, oh iya ternyata banyak masalah aja kita ini. Cangkriva itu membuat kita jadi masalah. jadi untuk teman-teman nih yang kayak kami gini yang bingung, udah deh jangan ragu lagi ikut kelasnya Pak Cangkriva gitu ya. Itu pasti sangat banyak berkat ya, walaupun jangan malu, gua kan hamba Tuhan begitu, kagak, nggak usah malu gitu. Hamba Tuhan pun pasti banyak dosanya gitu. Pasti banyak dosanya. Pasti banyak salahnya gitu ya. Iya. Ya karena kalau dari surat-surat Rasul Paulus juga kan kita menyadari bahwa pergumulan atas dosa itu kan sepanjang kita ada darah dan daging ini kita masih bergumul kan begitu. Iya, benar. Dan seringkali kalau dalam pernikahan saya lihat, bahkan dalam pernikahan saya pun ada mentornya. Jadi
bukan berarti saya tiba-tiba udah superior, nggak butuh dibantu. Saya sampai hari ini ada yang mementor saya juga, di mana saya dan Liana bisa mengkomunikasikan berbagai masalah yang ada. Nah, sehingga kita senantiasa dijaga dan saling menjaga, kan begitu ya. Demikian juga Henry sama Berta, kalau ada apa-apa WA aja, gampang. Kita nanti bisa langsung Zoom, discuss. Mungkin ya cuman bicara 10 menit, tiba-tiba kita sudah dapat, oh iya, sudah terlihat harus bagaimana, harus bagaimana. Oke, ini thank you banget nih untuk sharingnya hari ini. Kita sudah hampir 1 jam ya. Dan saya ingin mendoakan kalian supaya diberi kekuatan, anugerah dari atas, dan juga sekali lagi supaya video ini bisa menjadi satu saya sebut motivasi ya bagi para hamba Tuhan atau majelis bidang pembinaan di berbagai gereja untuk memulai sesuatu yang saya sebut sebagai pemuritan pasutri. Dan saya merasa sangat happy bahwa di Bengkulu GKY sudah dimulai dengan tidak mudah pastinya. Banyak kebingungan, pergumulan, ya itulah artinya pelayanan yang sesungguhnya. Bahwa dalam pelayanan itu pasti ada pergumulan, tetapi melalui pergumulan itu Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan yang menjadi catatan kita bahwa Tuhan itu terlibat penuh, begitu. Oke, saya berdoa ya bagi kalian ya. Dan setelah itu kita dadah, selamat makan siang. Ya, siap. Oke, yuk kita berdoa ya. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sebuah sharing yang indah dari Guru Injil Henry, juga Berta. Tidak mudah ya Tuhan melahirkan pelayanan seperti ini. Karena kami tahu kami juga masih banyak sekali kelemahan, masih banyak sekali masalah yang kami harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Tapi ini sebuah langkah awal yang kami tahu di dalam langkah ini bukan lahir dari kekuatan manusia, tetapi lahir dari percayanya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai akan pelayanan kami, di mana kami memiliki passion, bagaimana menggembalakan pasutri yang sangat mungkin hari-hari ini mengalami berbagai pergumulan, kesulitan, pergolakan dalam rumah tangga, dan membutuhkan jalan keluar. Dan pemuritan pasutri adalah salah satu sarana yang gereja bisa kerjakan, bisa lakukan, sehingga boleh terwujud di dalam gereja lokal di mana kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Guru Injil Henry, Guru Injil Berta, satukan pernikahan mereka menjadi rekan sekerja Allah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati kedua anaknya juga besar dalam keluarga dengan atmosfer yang mendukung akan pertumbuhan, sehingga anak-anak ini boleh mendapatkan akan masa depan yang cerah, mengerti akan passion dan talenta yang mereka harus garap untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Oke, kepada teman-teman di Family Insight, kalau Anda merasa ini perlu di-sharingkan kepada majelis atau gembala, silakan ya, ini boleh di-sharekan. Dan terima kasih kepada Henry sama Berta. Sampai jumpa ya. Oke.